Saya mengalami sakit penyakit yang namanya kelenjar getah bening. Kalau menurut dokter, kelenjar getah bening itu sejenis tumor. Kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi kanker. Dan survei membuktikan dari 20 orang yang kena kelenjar getah bening, hanya 2-3 orang yang bisa selamat. Mungkin salah satu saya itu. Saya sudah dibawa ke rumah sakit Puribunda, sudah di-scan, di USG dan siap dioperasi. Tapi entah bagaimana itu tidak jadi. Sementara leher saya yang bengkak itu mulai bocor. Dan saya tahu ini Tuhan yang sedang mengoperasi saya. Amin. Karena 12 dokter semua angkat tangan. Selama 2 bulan leher yang saya bengkak ini betul-betul itu bersih total. Amin. Tidak dioperasi sama sekali. Yang saya tahu Haleluya. Tuhan sendiri yang mengoperasi saya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas satu kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang rekan hamba Tuhan, yaitu Pendeta Maeidi Hans Pele STH, dengan judul Mujizat Sejati, sembuh dari penyakit kelenjar getah bening. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian ini merupakan kesaksian yang sangat berkesan di hati saya, benar-benar meneguhkan dan menguatkan saya. Apalagi Pendeta Maeidi Hans Pele ini adalah rekan sesama hamba Tuhan yang menjadi gembala di dalam sebuah gereja. Beliau mengalami satu penyakit yang sangat luar biasa, yaitu penyakit kelenjar getah bening. Tapi bagaimana beliau bertahan? Bagaimana beliau menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan? Bagaimana hambanya ini mendapatkan pembelajaran berharga, mutiara kebenaran yang sangat penting, dan saya yakin percaya tidak akan pernah dilupakan di dalam sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk betul-betul menyaksikan, menyimak, memperhatikan kesaksian dari hambanya Pendeta Maeidi Hans Pele ini sampai tuntas, sampai selesai, sehingga Bapak Ibu Saudara mendapatkan mutiara kebenaran yang menunjukkan atau membuktikan bahwa mujizat Yesus, kuasa perbuatan besar dari Tuhan Allah yang besar, yang maha kuasa, yang kita percaya masih real, konkret, nyata terjadi sampai pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum saya lebih jauh membahas dan mengulas beberapa catatan penting terkait dengan kesaksian dari hambanya terkasih Pendeta Maeidi Hans Pele STH ini, ada baiknya kita saksikan dulu kesaksian beliau berikut ini. Saya mengalami sakit penyakit yang namanya kelenjar getah bening. Kalau menurut dokter, kelenjar getah bening itu sejenis tumor. Kalau tidak ditangani dengan baik, dia akan menjadi kanker. Dan survei membuktikan dari 20 orang yang kena kelenjar getah bening, hanya 2-3 orang yang bisa selamat. Mungkin salah satu saya itu. Jadi saya bersyukur selama bulan Juli, Agustus, September, Oktober, Tuhan betul-betul memproses saya lewat sakit penyakit ini. Jadi saya tahu bahwa setiap hamba Tuhan kita punya kuk sendiri ya. Mungkin perjalanan pelayanan saya mulai melenceng. Ketika sakit saya introspeksi. Sudah tidak fokus karena ketika itu 2020 kami diberkati rumah, saudara. Saya diusir dari kos-kosan
Dan Tuhan ngasih mujizat, saya dapat rumah di daerah Sembung tanpa duit. Jadi 2021 ternyata Tuhan memberikan mujizat buat kami lagi, tapi lewat sakit penyakit yang saya alami. Dan ketika saya mengalami ini, boleh dikata pada awalnya itu saya merasa tidak apa-apa, karena akhir Juni saya masih meneguhkan pernikahan. Bulan Juli, Agustus, September, tiba-tiba leher saya bengkaknya luar biasa. Mungkin Bapak Ibu tahu, orang kalau lihat itu kaget. Dan saya bawa ke beberapa dokter, termasuk dokter Kristen, itu membuat saya kecewa. Kenapa? Dokternya Kristen tapi tidak mau dibayar BPJS. Wah, saya pikir saya sudah ngambil dari hati ke hati. Dia bilang nggak bisa, Pak, karena operasinya kurang lebih 40-50 juta. Nah, saya tidak kehabisan akal, saya terus berdoa. Ada 2 pengusaha yang membayar saya, tapi dia bilang, saya cari kamar dulu. Jadi selama seminggu saya cari kamar. Saya sudah dibawa ke rumah sakit Puri Bunda, sudah di scan, di USG dan siap dioperasi. Tapi entah bagaimana itu tidak jadi. Sementara leher saya yang bengkak itu mulai bocor. Dan saya tahu ini Tuhan yang sedang mengoperasi saya. Amen. Karena 12 dokter semua angkat tangan, hanya memberi PHP. Saya dari rumah sakit Puri Raharja sampai ke rumah sakit yang di kapal, semua dokter angkat tangan. Rata-rata dokter spesial kalau mengalami sakit seperti saya. Saudara tahu yang namanya artis Olga Saputra itu sakitnya seperti saya. Sudah dikirim ke Singapura tetap tidak selamat. Ada teman dari Ibu Mary dari Dimas juga, ketika saya bersaksi di MPOK, dia bilang sudah dibawa ke Guangzhou Cina tetap. Jadi menurut saya ini sembuh itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi ketika dokter masih mencari kamar, kalau saya tidur malam ini bocor, jadi baju saya ini basah kalau pagi. Saya cuma, kok basah ya? Selama 2 bulan leher yang saya bengkak ini betul-betul itu bersih total. Tidak ada operasi sama sekali. Yang saya tahu Tuhan sendiri yang operasi saya. Nah, saudara yang kekasih, di dalam perjalanan 2 sakit saya, yang pertama kelenjar getah bening, yang kedua lidah saya. Jadi ketika Tuhan sembuhkan, lidah saya kekunci. Jadi kalau makan selalu muntah. Selama 4-5 bulan itu saya nggak pernah makan nasi. Saudara lihat foto saya yang sudah datang ora itu, karena 4-5 bulan itu nggak pernah makan nasi, cuma susu dan madu. Nah, bulan ke-6 ada salah satu dokter yang sudah memvonis. Dia beritahu istri saya, kalau suamimu nggak makan dalam tempo 3 hari dia akan mati. Kenapa? HB-nya sudah turun, mata saya sudah putih. Orang bilang nggak ada harapan. Dan memang pada bulan ke-6 saya sudah nggak tahu siang, nggak tahu malam. Saya di kamar, bergerak sedikit nggak bisa karena nggak ada tenaga. Sementara setiap hari perut saya bunyi, karena lapar. Tapi Tuhan memberi kekuatan, saya tidak pernah yang namanya masuk angin. Tetapi karena tidak pernah makan, yaitu dokter memvonis, dia beritahu istri saya, dan istri saya dia bilang bahwa dia harus diopnam dan dia harus ditransfusi darahnya. Nah, tapi karena rumah kami jauh di Sambung Mengwi, sementara rumah sakit di Puri Raharja, dia bilang, saya gimana ini? Biayanya pasti besar juga. Saya bilang pakai bahasa Jawa, sakarapmu. Saya sudah itu menyerahkan ke Tuhan. Kalau Tuhan ambil nyawa saya, sudah juga nggak apa-apa. Saya sudah menyerah. Dan saya bilang, Tuhan, saya nggak berguna saya ini. Makan aja nggak bisa, mau makan capcay, buyung, yang hai itu nggak bisa.
pasti muntah. Teman saya bilang, kamu cari makanan yang paling enak yang kamu suka. Cari rumah makan di Renon, ikan. Ternyata ketika makan itu juga muntah. Saya coba cari makanan orang Batak, babi panggang. Wah, juga gak bisa, tetap muntah. Jadi saya pikir pas di bulan Juli, Agustus, September banyak hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Ada yang kena COVID, ada yang darah tinggi, ada yang pagi makan RW siang itu sudah cabut. Tuh itu pendeta semua. Sehingga saya pikir ini giliran saya ini. Ada yang teman kami dari Sukses Betani, hanya dalam tempo 2 bulan suami istri langsung berangkat ke Nusa Dua ke Taman Nungkul. Jadi saya pikir sudah giliran saya, dan istri saya bilang bahwa saya ini ngomongnya sudah ngalor ngidul, orang Jawa bilang. Saya berbicara tentang orang yang sudah meninggal. Memang terakhir itu saya bilang sama istri saya, kamu gak usah kasih madu, gak usah kasih susu, saya di pojok aja. Besok pagi mungkin saya sudah tidak ada. Dia menangis. Dia bilang, kamu kan suamiku. Oh, kamu soal suami, kamu kalau saya mati pasti banyak duda-duda nyari kamu. Kenapa? Saya bilang, kamu cantik. Iya, kamu itu semok gitu, pasti banyak orang cantik. Dan saya bilang, Tuhan, saya menyerah. Tuhan sudah ambil nyawa saya. Ternyata firman itu bekerja. Kalau kita mau pertahankan nyawa kita, Tuhan justru ambil. Tapi kalau kita menyerahkan, Tuhan kembalikan. Saya menyerah. Saya bilang, saya nggak berguna Tuhan. Percuma juga saya hidup, makan nggak bisa. Dan ternyata Tuhan yang namanya istri, yang mencari hidup, gimana caranya sudah divonis dokter, dia cari salah satu minuman penambah darah namanya Sangobion. Ketika saya tidur yang masuk di mulut saya kaget. Kamu ngasih apa di mulut saya ini? Sangobion. Ya udah, besok pagi saya pikir kok nggak mati saya ya. Padahal saya sudah menyerahkan sama Tuhan, ambil sudah Tuhan nyawa saya. Besok pagi kok saya masih hidup. Terus dia diajak temannya, terus keluar dari Denpasar, berangkat pergi pulang sore. Dia tanya, kamu makan apa? Makan apa saya ini? Nggak bisa makan. Saya cuma pesan, tolong belikan es krim Gusto. Saya coba bisa nggak? Dan sorenya dia datang bawa es krim Gusto. Saya coba makan. Loh, kok bisa ya? Saya bilang, Tuhan, terima kasih Engkau sudah sembuhkan saya. Dan sejak itu saya makan, besoknya saya cari makanan. Satu hari saya makan 8 kali balas dendam. Memang sih nggak banyak, tapi satu hari bisa 8 kali. Saya cari makanan, babi panggang, babi guling, semua saya sikat. Gak peduli saya ini. Dan puji Tuhan, saya ketemu dengan seorang dokter orang Bali. Dokter itu betul-betul memberikan pencerahan buat saya, memberi penanganan. Dari 10 dokter semua ngancam saya. Ada yang bilang kalau Pak dioperasi itu menderita loh Pak. Waduh, dokter kok ngomong gini. Ada dokter saya datang malam-malam padahal kita sudah appointment. Ketika dia lihat saya, dia lompat. Dia bilang, saya nggak menerima pasien model begini. Saking karena melihat leher saya bengkaknya model seperti itu. Saya diajar Tuhan, kamu jangan kecewa. Jangan kecewa, jangan kecewa. Jadi proses demi proses betul-betul saya alami, tapi itu membawa saya untuk mengintrospeksi diri pelayanan saya. Selama ini memang secara jujur saya merangkap jabatan, jadi gembala, tapi jadi maklatala juga. Nah, lihat Pak Beta dan teman-teman, kok enak ya itu. Tetapi di sana itu Tuhan jewer kuping saya. Kamu itu kan Tuhan kalau berbicara mungkin seperti manusia, kamu sepanggil jadi gembala bukan jadi makalah tanah. Dan tanahnya itu yang saya jual punya hamba Tuhan juga. Teman kita orang Batak,
tapi jauhnya minta ampun di daerah Salemandek Barat. Jadi setiap minggu saya bawa tamu ke Salemandek. Rata-rata calon buyer saya dari Surabaya, dari Jakarta. Saya jemput, saya antar ke lokasi, saya bawa pulang. Nah, saudara yang kekasih, kita ini kan sudah semangat. Wah, dapat, apalagi orang Cina bilang cuannya gede gitu loh, ratusan juta. Tapi selama 2 tahun nggak laku-laku tanah itu. Saya telat makan, stres, dan Tuhan bilang kan bersukacitalah senantiasa. Gimana nggak stres, kita sudah antar ke lokasi, perjalanan kurang lebih 2 jam, kilometernya kurang lebih 120 kilo. Pulang stres dan nggak jadi, kita sudah capek, telat makan, udah di situ. Dari situlah penyakit itu muncul. Makanya hati yang gembira adalah obat. Jadi buat kita hamba-hamba Tuhan, kita harus fokus dengan panggilan kita. Jangan coba kita beralih. Itu bagiannya Tuhan memberkati kita. Kadang-kadang kita ngambil bagiannya Tuhan. Saya pikir, wah, kita ini dari gereja karismatik nggak ada gaji, nggak ada ini dan lain sebagainya, putar otak. Tuhan nggak suka. Jadi makanya dari situ Tuhan jewer kuping saya sehingga saya harus melewati 6 bulan. Kalau nyawa saya boleh dikata itu 60% sudah nggak ada sebetulnya. Makanya saya bilang Tuhan ambil nyawa saya. Dan puji Tuhan, Tuhan menyatakan kuasa mujizatnya buat saya. Dan terima kasih buat teman-teman dari API, dari provinsi yang mendoakan saya. Dan luar biasa, ketika saya sakit, foto saya dikirim kemana-mana. Jadi secara simultan, itu hamba-hamba Tuhan mendoakan saya. Walaupun ada hamba Tuhan yang ngerasani saya, ini calon ke Taman Mumbul ini. Oh iya memang, saya bilang nggak apa-apa, memang waktu itu juga sudah saya menyerah. Dan puji Tuhan, saya dibantu dengan dana. Saya bilang, lebih baik saya mati daripada minta-minta. Dan saya disumbangi. Ini bukan bicara kesombongan, itu karena kasih karunia Tuhan. Orang Tuhan menggerakkan hampir 40-50 juta. Dari STI hampir 10 juta. Dari FGB, MFI kurang lebih 25 juta. Saya tidak pernah minta. Saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana kita membangun fellowship satu dengan yang lain sampai ke Jakarta. Dan ketika saya sembuh, ada banyak mereka yang menangis ketika melihat saya. Saya tanya, kamu kok menangis? Kami nggak yakin bisa hidup lagi. Kenapa? Kalau lihat kondisinya itu bukan memprihatinkan lagi. Tapi orang bilang itu sudah dekat dengan kuburan. Nah, dari kesaksian saya cuma memberikan motivasi buat kita. Kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, Dia tidak perlu kirim sakit penyakit ke kita. Satu organ aja Dia kunci, pasti kita mati. Dengan lidah kita 4-5 bulan pasti kita mati kalau nggak pernah makan nasi. Itu sebabnya saya waktu itu hanya ingat dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa hidup mati di tangan Dia. Sakit penyakit tidak membawa kematian ketika Dia berbicara kepada Marta dan Maria. Jadi itu yang saya imani, walaupun setiap hari kondisi saya sudah menurun, tapi saya ingat kematian tidak ditentukan oleh sakit penyakit. Tapi Tuhan, walaupun kita sehat, kalau sudah waktunya pasti Dia cabut nyawa kita. Itu yang membuat saya, Tuhan, kalau memang saya sudah waktunya, Tuhan ambil aja nyawa saya. Waduh, itu memang boleh dikata istri saya menangis dan lain sebagainya. Tapi justru di situ saya melihat istri saya ternyata cinta banget dengan saya. Puji Tuhan. Iya, jadi kita bersyukur ya, kita ada di API hari ini. Mari kita saling mendoakan, mendukung satu dengan yang lain. Saya percaya setiap kita punya hook sendiri. Kita berbeda. Orang itu nggak bisa sama dengan saya ketika melewati masalah ini. Tetapi saya percaya setiap kita ada hook sendiri untuk kita supaya
kembali ke motivasi kita melayani Tuhan, Amin, amin. profesi kita, tujuan kita melayani untuk apa. Dan kalau kita bisa menyerahkan seperti itu, kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dan yang luar biasa terakhir, bahwa foto saya dikirim ke Australia, ada orang yang ngirim, sehingga dari Australia itu memberikan saya ini semacam kayak penawaran, mau nggak dibantu? Ya mau lah, tapi mereka membantu hanya dengan obat-obatan. Jadi ada satu obat yang saya minum selama 6 bulan. Sekali minum itu 3 biji, gedenya seperti gini. Mungkin ibu dokter tahu, Prote B4. Jadi itu kan mahal, hampir 200.000 dalam seminggu kalau saya minum. Saya setiap bulan dikirimin mereka obat. Dan Haleluya. saya percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan bekerja luar biasa, dan saya percaya itu karena doa-doa dari hamba-hamba Tuhan juga. Jadi sekali lagi dari mimbar ini, saya ucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dari API, dari STI juga, mungkin dari organisasi yang lain. Saya ucapkan terima kasih, sumbangan doanya, dananya, bahkan supportnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan dan mendengarkan kesaksian yang sangat menyentuh hati, bahkan bisa membuat bulu kuduk berinding. Kenapa? Sembari beliau kesaksian, di samping kita bisa melihat ada foto atau gambar yang ditunjukkan betapa sangat luar biasa penderitaan sakit penyakit, yaitu kelenjar getah bening yang dialami oleh hambanya ini. Tetapi luar biasa bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya di tengah-tengah persoalan sakit penyakit yang begitu berat dan besar. Ternyata di sana kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa terjadi. Di sini kita menemukan satu prinsip, semakin berat dan besar pergumulan yang kita hadapi, sebenarnya itu menjadi pintu peluang kesempatan di mana Tuhan akan menyatakan kuasa yang besar untuk kita nikmati dan rasakan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hambanya Pendeta Maedi Hans Pele STH berkata bahwa menurut dokter pada awalnya ini disebut tumor, tapi ketika tidak mengalami perawatan secara baik, secara benar, akan meningkat menjadi kanker. Bahkan dari informasi yang didapatkan oleh hambanya Pendeta Maedi, dari 20 orang yang sakit kelenjar getah bening, hanya 2 atau 3 orang yang selamat. Beliau berkata salah seorang di antaranya adalah saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa begitu berat dan besarnya derita yang dialami seseorang oleh karena penyakit kelenjar getah bening ini. Tetapi puji Tuhan dan luar biasa sekali, beliau mendapatkan pertolongan dan pembelaan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita saat ini Bapak Ibu Saudara, dari apa yang dialami oleh hambanya Pendeta Maedi Hans Pele STH ini, menunjukkan, membuktikan kepada kita, tidak ada di antara kita yang kebal dengan pergumulan, persoalan, kesulitan, sakit penyakit, masalah, kesesakan, dan persoalan dalam kehidupan. Semua kita mengalami. Termasuk para pendeta, pastor, penatua, gembala juga mengalami hal yang sama. Ini buktinya hambanya Pendeta Maedi Hans Pele ini. Beliau mengalami penyakit kelenjar getah bening. Tetapi menurut saya, yang sangat luar biasa dari kesaksian ini, seperti kebenaran firman Tuhan memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 jelas berkata, kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai, mengasihi Tuhan, yang tentunya telah terlebih dahulu dicintai, dikasihi Tuhan, dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Apa yang sedang dihadapi dan dialami oleh hambanya Pendeta Maedi ini, beliau mengerti betul bahwa beliau sedang melewati sebuah proses lewat sakit penyakit yang diderita. Beliau punya kuk sendiri sebagai seorang pelayan dan hamba Tuhan. Kenapa hal ini terjadi? Beliau jujur terbuka mengakui bahwa perjalanan pelayanannya melenceng. Dan ketika sakit penyakit kelenjar getah bening ini menimpa kehidupannya, maka hal itu merupakan sebuah koreksi, evaluasi, introspeksi yang sangat indah bagi hambanya Pendeta Maedi Hans Pele. Saudara dikasihi Tuhan, saya memang memberikan sebuah konklusi, kesimpulan. Tidak semua sakit penyakit oleh karena kita melenceng atau berdosa kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa, memang ada seringkali Tuhan izinkan sakit penyakit, pergumulan, masalah kita hadapi supaya kita dikoreksi, diintrospeksi, dievaluasi oleh Tuhan. Ketika kita tentunya memiliki respon, tanggapan, roh kerendahan hati untuk mau berbenah secara jujur, terbuka, mengakui kekurangan kelemahan kita, dan melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi, yakinlah, percayalah, itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang belajar terus mencintai dan mengasihi Tuhan. Itulah yang sedang disampaikan oleh hambanya Pendeta Maedi Hans Pele ini kepada kita. Dengan apa yang beliau alami melalui penyakit kelenjar getah bening, yang memang pada umumnya mayoritas tidak sembuh. Tapi beliau salah seorang yang dikaruniakan Tuhan melewati masalah ini untuk beliau boleh berbenah, merendahkan hati, mengintrospeksi diri di hadapan Tuhan. Ini merupakan kesaksian yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Bahkan beliau melihat banyak hal kejadian selama beliau mengalami sakit kelenjar getah bening ini. Ketika beliau berupaya untuk menghubungi dokter, usaha sebagai manusia, berjuang bagaimana sembuh. Di samping dari berdoa sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, beliau juga berupaya untuk menemui dokter. Banyak dokter yang beliau temui, termasuk di dalamnya dokter Kristen. Ternyata mereka tidak mau menangani karena memakai BPJS. Saudara dikasihi Tuhan, dari sini makin terlihat dengan sangat jelas bagaimana masalah, kesulitan di tengah-tengah sakit penyakit yang dihadapi oleh hambanya Pendeta Maedi Hans Pele ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, dari kesaksian beliau katanya ada 2 orang pengusaha yang bersedia untuk membantu pembiayaan operasi beliau. Tetapi berjuang untuk mencari tempat, berjuang untuk mencari kamar, dibawa ke rumah sakit, di scan, di USG, dan siap untuk dioperasi. Entah bagaimana ternyata tidak terjadi. Dan dari apa yang telah kita saksikan tadi, melalui kesaksian beliau disertai dengan foto dan gambar, saudara dikasihi Tuhan, ternyata leher yang membengkak mulai bocor. Dan beliau membuat sebuah pernyataan yang sangat dahsyat, luar biasa. Dengan bocornya bagian yang membengkak di sekeliling lehernya, beliau berkata dengan satu perkataan yang sangat menggetarkan hati saya, Tuhan sedang mengoperasi saya. Bayangkan Bapak Saudara, ketika leher yang bengkak itu mulai bocor dan tentunya keluar cairan dari sana, beliau berkata, Tuhan sedang mengoperasi saya. 12 dokter angkat tangan. Dan beliau menyimpulkan, saya sembuh karena kasih karunia Tuhan.
Luar biasa sekali. Saudara dikasih Tuhan, dengarkan baik. Inilah kehebatan, keluar biasaan, kedahsyatan dari Tuhan kita. Dokter di dunia ini dipakai oleh Tuhan menjadi alat atau sarana untuk membawa pemulihan kesembuhan bagi banyak orang. Dan itu tidak salah. Karena salah seorang penulis Alkitab bernama Lukas adalah seorang dokter atau tabib. Tetapi yang jelas, ada kalanya di dunia ini, angkat tangan. Tanda tidak mampu, tanda menyerah. Tanda merasa bahwa ini sukar, sulit, mustahil, tidak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin menurut manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang teguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Pasti tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah beliau mengalami kesembuhan dengan kelenjar getah bening yang ada di sekeliling lehernya, yang begitu membengkak dari foto atau gambar yang kita saksikan, ternyata ada masalah. Berikutnya, beliau mengalami kesukaran dan kesulitan untuk makan. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan ada salah seorang dokter yang memvonis kalau 3 hari lagi tidak makan, maka akan mengalami kematian. Karena HB turun, mata sudah mulai putih. Dan orang-orang di sekelilingnya berkata, tidak lagi ada harapan. Dengarkan baik. Ada satu ayat dalam kitab Pengkhotbah berkata, selama hayat di kandung badan, selama itu juga ada harapan. Bahkan Rasul Petrus yang sudah dirantai tangan dan kakinya, dan sebelumnya Yakobus, saudara Yohanes, sudah dieksekusi, dibunuh dengan pedang. Tinggal menunggu giliran dari Petrus. Sebenarnya hanya menunggu waktu. Kelihatan tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi jalan keluar. Tapi secara ajaib Tuhan memerintahkan seorang malaikat untuk membebaskan Petrus dari penjara. Di tengah-tengah tidak ada harapan, di tengah-tengah tidak ada pertolongan menurut kita. Bahkan keadaan seperti jalan buntu, terjepit, terpojok, di kiri tertutup, di kanan tertutup, di belakang tertutup, di depan tertutup. Sama seperti kondisi keadaan bangsa Israel ada di padang gurun. Di belakang mereka Firaun dan pasukannya mengepung mereka. Padang gurun di kiri mereka mengepung mengelilingi mereka. Padang gurun di kanan mereka mengepung mengelilingi mereka. Di depan mereka ada laut teberau. Mereka terpojok. Mereka terjepit. Mereka tidak berdaya. Tetapi masih ada satu jalan. Mengangkat tangan kepada Tuhan. Ketika dunia, orang-orang di dalamnya mengangkat tangan dalam pengertian menyerah. Ketika saudara dan saya mengangkat tangan kepada Tuhan, maka Tuhan menggulurkan tangannya, menyatakan mujizat, keajaiban dan pertolongannya. Sehingga kita mendapatkan sesuatu yang mustahil menurut pikir manusia. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kisah-kisah kemustahilan dalam Alkitab begitu banyak. Sarah mandul, Hana mandul, Elizabeth mandul. Tapi justru di tengah-tengah kekurangan keterbatasan mereka, pintu yang tertutup mandul sanggup dibuka oleh Tuhan. Harapkanlah, yakinilah saat ini. Kalau engkau merasa saat ini hidupmu mengalami ketertutupan, mengalami jalan buntu, tetaplah teguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Cintai dan kasihilah Tuhan. Hiduplah dalam kehendak rencana Tuhan. Percayalah, di dalam Tuhan selalu ada pertolongan, selalu ada keajaiban, selalu ada mujizat, selalu ada perbuatan-perbuatan yang ajaib dan besar Tuhan lakukan dan kerjakan dalam waktu, kuasa, dan menurut kehendaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dalam konteks ini, orang-orang berkata tidak ada lagi harapan bagi hambanya, Pendeta Maini Hans Philip. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada beliau. Ketika orang-orang di sekelilingnya berkata tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi jalan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi beliau dalam melewati semua ini. Bayangkan 4-5 bulan tidak makan, hanya minum susu dan madu, saudaraku. Sampai kita lihat dalam foto atau gambar itu begitu kurus kering beliau.
Tetapi yang terjadi sangat luar biasa. Dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, beliau sungguh-sungguh menyerahkan total kehidupannya kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Bahkan beliau sampai sempat membayangkan, ternyata kata beliau di bulan Juli sampai September dalam konteks tahun itu, banyak pendeta yang meninggal oleh karena COVID, oleh karena ini dan itu. Dan beliau berpikir, beliau salah satu di antaranya akan ikut juga meninggal. Bapak Ibu Saudara, secara manusia sudah mengalami kelemahan tubuh yang begitu luar biasa. Begitu berat dan besar penyakit yang dihadapi. Setelah selesai penyakit kelenjar getah bening, ternyata mengalami kesulitan untuk makan. Saudara dikasih Tuhan, ini menggambarkan persoalan yang dihadapi oleh manusia di dunia ini. Kadangkala persoalan yang satu selesai, persoalan yang lain sudah datang. Atau persoalan yang satu belum selesai, persoalan yang lain sudah antri bersama teman-temannya. Itulah siklus kehidupan. Tetapi jangan takut, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi lemah dan putus asa. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, mujizat, keajaiban, dan pertolongan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bahkan justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, beliau berkata, firman Tuhan bekerja. Beliau mengutip satu firman Tuhan yang membuat saya juga merinding. Kalau kita mempertahankan nyawa kita, kita akan kehilangan nyawa kita atau nyawa kita akan diambil. Sebaliknya, jika kita menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan justru mengembalikan hidup kita. Ajaib sekali. Karena saking sakitnya penderitaan yang dialami oleh beliau. Beliau menyerahkan, Tuhan, kalau kehidupanku begini aku tidak berguna. Kalau memang Tuhan telah berkenan untuk mengambil nyawaku, ya silahkan. Tapi justru Tuhan memberikan kehidupan kepadanya. Luar biasa sekali. Jadi dari apa yang disaksikan oleh beliau, banyak firman Tuhan tergenapi. Secara ajaib dan luar biasa. Sedemikian rupa. Saudara dikasih Tuhan. Beliau justru memberikan satu konfirmasi dan penegasan ulang. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itu, beliau mendapatkan pembelajaran berharga, diajari oleh Tuhan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang engkau hadapi hambaku, jangan pernah kecewa kepada dirimu terlebih kepada Tuhan. Ini penting untuk kita. Kekecewaan menghalangi demonstrasi kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah kecewa dalam hidup. Apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah teguh, berharap, percaya, cintai Tuhan, kasihi Tuhan, sayangi Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Beliau justru berkata, proses demi proses saya alami untuk mengintrospeksi diri saya. Beliau jujur dan terbuka berkata, saya ini merangkap jabatan. Pertama saya sebagai gembala sidang, yang kedua saya sebagai makelar tanah. Bayangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Beliau jujur bercerita, jadi peristiwa yang dihadapi oleh beliau, penyakit kelenjar getah bening, dan mengalami kesulitan untuk makan sampai 4-5 bulan. Baru bulan ke-6 bisa. Ternyata ini semua benar-benar membuat beliau melakukan transformasi, pembaharuan, reformasi, introspeksi, koreksi, evaluasi diri. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kan seringkali yang terjadi dalam hidup ini, kalau kita mengalami sebuah masalah, kita langsung mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa ini bukan karena kesalahan saya. Memang kalau tidak ada kesalahan, jangan diada-adakan. Tapi seringkali kita ini mengalami sebuah kesukaran, kesulitan. Karena kita sudah merasa diri kita benar. Padahal sudah jauh melenceng, menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kita barangkali sudah hidup oleh karena perasaan. Hidup oleh fakta, hidup oleh analisa. Hidup oleh realita kenyataan. Hidup oleh melihat. Bukan lagi hidup oleh iman. Seperti beliau berkata di karismatik, tidak ada gajinya tiap bulan.
Bagaimana nanti terpelihara hidup saya kalau tidak melakukan ini dan itu? Masuk pikiran yang menonjol. Tapi beliau berkata, jangan kita mengurusi urusannya Tuhan. Biarlah kita mengurusi urusan kita, setia mengabdi kepada panggilan kita. Jangan melenceng, jangan goyah, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Biarlah kita hidup sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Berkat itu Tuhan yang menentukan. Beliau berkata, bagian Tuhan untuk memberkati. Tetapi seringkali yang terjadi atau kadangkala terjadi, kita mengambil bagian Tuhan. Jangan pernah kita mengambil porsi Tuhan. Biarlah porsi Tuhan, tugas Tuhan memberkati kita. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang Tuhan embankan kepada kita sesuai dengan potensi, karunia, talenta, dan panggilan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa yang dialami oleh hambanya, Pendeta Maidi Hans Pele, beliau justru di tengah-tengah beliau mengalami proses semua ini. Penyakit kelenjar getah bening, mengalami kesukaran, bahkan selama 4-5 bulan. Justru itu menjadi jalan bagi beliau bagaimana orang-orang di sekelilingnya. Beliau membangun relationship, persekutuan, fellowship yang sangat bagus dengan sesama rekan hamba Tuhan, anak Tuhan yang lain. Justru beliau diberkati Tuhan luar biasa. Beliau bersaksi sampai 40-50 juta beliau dapatkan selama beliau sakit. Oleh karena jalan Tuhan terbuka, menolong, memelihara, bahkan memberkati hambanya. Jalan Tuhan jalan yang ajaib. Melalui beliau sakit, justru di sana beliau mengoreksi diri. Melalui beliau sakit, di sana justru beliau melihat berkat-berkat perlindungan, pertolongan, dan berkat-berkat jasmani dari orang-orang yang mengasihinya dipakai oleh Tuhan. Bahkan yang sangat indah, ending daripada kesaksian ini, saya sangat terharu Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah beliau mengalami sakit kelenjar getah bening, sampai kurus sedemikian rupa. Beliau memiliki seorang istri yang sangat baik. Justru disitulah hambanya Pendeta Maidi Hans Pele melihat ketulusan, kesungguhan, keikhlasan, kemurnian dari cinta kasih istrinya kepadanya. Memang itulah ujian cinta, ujian kasih yang sangat mendalam. Di tengah-tengah saudara dan saya mengalami pergumulan kesulitan, disitulah akan terlihat bagaimana kemurnian, kedalaman, keluar biasaan cinta dari pasangan kita. Ternyata istri dari hambanya Pendeta Maidi Hans Pele lolos ujian. Jadi bukan hanya Pendeta Maidi Hans Pele yang diuji Tuhan, tapi istrinya juga. Beliau menjadi penolong yang setia, bahkan sekaligus juga menjadi sahabat. Kenapa? Kriteria sahabat sejati, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Istrinya adalah partner yang sangat luar biasa bagi hambanya Pendeta Maidi. Di tengah beliau sakit, kurus kering seperti itu, tetap diurus, tetap dirawat, diberikan minum susu, minum madu, bahkan didampingi sedemikian rupa. Berbagai upaya dilakukan supaya suaminya pulih dan sembuh. Kalau sekarang ini, saya pikir sudah sangat langka istri seperti itu. Atau suami juga sebaliknya, kalau istri yang sakit. Bahkan ada mungkin yang punya niatan yang tidak baik. Cepat-cepatlah kau lewat. Cepat-cepatlah kau meninggal supaya dapat yang baru. Betapa jahatnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi itulah janji setia dari apa yang diucapkan oleh hambanya Pendeta Maidi Hans Pele bersama dengan Ibu Gembala, istri tercinta. Benar-benar digenapi melalui proses penyakit kelenjar getah bening dan melalui sukar dan sulitnya makan sampai kurus kering. Itu ujian cinta terjadi. Aku tetap setia mendampingimu di dalam suka dan duka, di dalam sakit dan sehat, dan seterusnya. Itu dilaksanakan. Janji suci pernikahan itu benar-benar terlaksana melalui kehidupan dari pasangan kedua hamba Tuhan yang luar biasa ini. Saudara dikasih Tuhan, saya sangat diberkati dengan kesaksian ini. Saya yakin percaya Bapak Saudara juga diberkati. Kiranya apa yang saya sampaikan
Bahkan apa yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Maidi Hans Pele, dapat menjadi berkat yang semakin meneguhkan, menguatkan kita bahwa mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, kesembuhan dari Tuhan masih terjadi secara real, nyata sampai saat ini. Maka genaplah firman Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu, Yesus sanggup membuat yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan. Kuasa Yesus yang sama sanggup bekerja melalui hamba-hambanya, melalui anak-anaknya yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.